Pemirsa, jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, Ketua Umum Pusat GP Ansor Adin Jauharudin menegaskan pentingnya peran anak muda dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam pernyataannya pada Rabu 15 Januari ini hari, Adin mengungkapkan bahwa dukungan dari generasi muda sangat vital untuk membantu negara untuk menghadapi tantangan ekonomi dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Kita pun akan terlibat banyak hal ya, baik itu kemudian soal pelaksanaan makan gizi gratis, ataupun yang kedua menyiapkan infrastruktur masyarakat. Nah, terkait infrastruktur yang kita bangun adalah nanti bertepatan dengan Harla Ansor yang ke-91 tahun di bulan April, kita akan mengukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser yang fungsinya adalah dua hal. Yang pertama adalah menjadi penyuluh daripada produk-produk pangan, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Yang kedua, membangun kelompok-kelompok tani untuk menyiapkan program ketahanan pangan. Itu kita lakukan. Dan sambil mengintegrasikan lahan-lahan yang kami kelola. Itu secara serentak nanti? Ya, secara serentak. Nanti pas ulang tahun kita akan kukuhkan 10.000 Satgas Pangan Banser. Untuk menyambut 100 hari kabinet baru ini apa Gus? Mungkin yang perlu ditekankan atau yang sudah menurut Ansor yang sudah terwujud apa dan yang masih perlu dipercepat apa gitu Gus? Kalau soal itu saya kira sih pemerintah sudah punya target ya, masih sudah punya sistem evaluasi. Tapi bagi kita adalah yang bisa kita lakukan mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak muda untuk menjadi penopang dari apa yang sedang negara lakukan. Itu yang paling kita lakukan. Jadi lintas organisasi baik itu agama, sosial atau apapun, nah dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, juga kita harus segera melakukan berbagai macam upaya inisiasi untuk membangun sumber daya manusia, membangun ekonomi, kemudian digitalisasi, modernisasi organisasi, intinya di situ. Itu yang kita lakukan. Kalau tanggapannya soal polemik PSN di PIK 2 itu seperti apa Gus? Itu kan MUI sudah menghentikan karena banyak maksudnya katanya. Itu sebenarnya sih bukan bukan ranah saya, tapi yang pasti gini, satu PSN memang sudah ditetapkan ya. Yang kedua mungkin namanya ini kan bersentuhan banyak dengan lapisan masyarakat. Ada masyarakat nelayan, ada masyarakat sekitar segala macam. Saya kira banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk menjembatani bagaimana proyek-proyek strategis nasional itu bisa berjalan dengan baik. Kalau enggak, nanti banyak masalah di kemudian hari. Yang penting satu hal bahwa ekonomi, kemudian penyelesaian masalah diselesaikan secara adil dan memuaskan banyak pihak. Misalnya soal harga tanah, kemudian soal penyelesaian lingkungan, segala macam. Saya kira mungkin itu ya. Dan yang paling penting adalah tentu secara administratif kenegaraan ya harus diselesaikan. Itu sebenarnya peristiwa insidental ya. Jadi awalnya kan memang sedang melakukan pawai. Karena memang banyak perjudian di masyarakat. Cuman kemudian tengah jalan ada insiden yang tiba-tiba satu teman itu keluar dari badan. Ini juga menjadi kontrol kita lah, menjadi evaluasi agar semuanya tidak gegabah melakukan tindakan. Oh, gitu ya. Ya sebenarnya kan zakat, infak, sedekah, wakaf, diswab ya, itu kan sebenarnya memang untuk kemaslahatan. Jadi saya kira memang semacam itu fungsinya buat tujuan utama zakat, infak, sedekah, wakaf, itu kan yang salah. Tapi pimpinan DPR kan si Bang Rasul bilang kalau dari ZIS sama aja bukan makan gizi gratis nih kalau misalkan dibalikan kepada masyarakat. Ini gimana nih? Ya secara pemahaman atau definisi, namanya zakat itu kan infak, sedekah, wakaf. Itu kan masing-masing punya peruntukan membantu masyarakat. Tapi yang paling penting sebenarnya di luar soal diswab itu juga yang seharusnya berperan adalah menggalang partisipasi banyak pihak swasta. Jadi kolaborasi semi pentahelik lah antara masyarakat, industri, kemudian
tokoh-tokoh sempat bahu-membahu. Jadi tidak 100% mengandalkan negara, tapi intinya adalah apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan. Intinya adalah bagaimana tokoh industri kemudian peduli dengan lingkungan sekitar. Intinya itu. Kan agenda ini kan seharusnya didatangi oleh Pak Dewan Penasihat ya, Pak Dasko ya. Nah, kenapa ada yang nggak hadir gitu? Ya, beliau semalam salam hormat karena kurang enak badan. Jadi dalam proses, jadi nggak bisa hadir. Acaranya hadir tadi. Ada pesan tapi dari Pak Dasko? Ya pesannya sih yang Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.